Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Jadi kali ini kita bakalan bahas tentang topik 4, yaitu ruang kolaborasi, eksplorasi nilai-nilai Pancasila dalam ruang kolaborasi tersebut. Sebelum masuk ke pertanyaannya, kayaknya lebih gampangnya kita kupas satu-satu per kata aja nggak sih? Kalau misalnya itu, biar soalnya kan susah nanti jelasin panjang lebar kalau kita sendirinya nggak paham apa gitu yang disampaikan. Hanya bagusnya misalnya ini nih pertanyaannya, yang pertama, apa relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia? Oke. Kalau misalnya menurut aku, gimana kalau misalnya kita cari apa itu relevansi dulu, nggak sih? Ya, benar-benar. Ya biar ngerti kan. Jadi apa relevansi Pancasila? Apa sih kalau misalnya orang awam dengar relevansi kan kayak kurang ngerti. Jadi kalau misalnya menurut teman-teman nih, apa relevansi itu apa sih yang lebih gampang dicerna oleh orang? Kalau kata aku, yang berdasarkan yang aku tahu ya, relevansi itu kayak kaitan atau hubungan erat terkait pokok masalah yang sedang dihadapi. Jadi itu kayak keterkaitan sesuatu gitu. Berarti kayak sesuatu yang punya kecocokan atau yang saling berhubungan gitu ya. Oke, Oh, iya. hubungan. Di intinya relevansi itu hubungan lah antara satu pihak ke pihak lain ada. Ya, kita kunci di situ ya. Misal, berarti nih pertanyaannya ganti, bahasa relevansi diganti, berarti apa itu hubungan ya? Apa itu hubungan Pancasila? Oke, sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia. Kita masuk ke kata kedua, yaitu entitas. Apa kira-kira entitas itu apa yang paling Dalam bahasa gampang? sederhananya entitas itu adalah suatu perwujudan, wujud dari suatu bentuk lah contohnya. Kalau di Indonesia, contoh entitasnya itu seperti wujudnya ada seperti Pancasila gitu. Ya, Seperti lambang negara. iya, entitas itu berarti kalau misalnya kita langsung ambil contoh besarnya, entitas itu berarti Pancasilanya. Pancasila itu sendiri ya. Selesai di entitas berarti entitas itu wujud. Ya, Wujud ya. Entitas itu wujud. Oke. ada. Itu lagi ya untuk mengembangkan pendapat. Contohnya analoginya seperti ini. Ini ADRI ya. Ya, ADRI ini sebagai entitas. entitas. Ini bentuk ADRI gitu ya. Ini wujud ADRI gitu. Ya. Oke. Ini belum lagi kita masuk pada identitasnya ADRI-nya. Iya, oh ini iya. bentuk wujud ADRI. ADRI ini ada. Iya. Ini ADRI. Oke. Entitas selesai, berarti kita masuk ke identitas. Kan hubungan tadi apa? Hubungan Pancasila sebagai wujud. Entitas itu wujud dan identitas. Berarti tadi kalau kata Aris, entitas itu di Indonesia Pancasila, terus identitas dari Pancasila itu apa berarti? Ya, identitas dari Pancasila. Ya. Identitas dari Pancasila seperti ciri khas atau ada ras, suku bangsa, agama, Budaya. yang dijadiin satu dalam poin-poin Pancasila. Ada 5 sila yang terdapat di Pancasila ya. Ya. Kalau misalnya itu kan contoh Indonesianya, contoh besarnya. Kalau misalnya contoh kecilnya tadi yang kata Bang Rapi itu entitas itu wujud ADRI sendiri, terus identitasnya ADRI ini laki-laki. Ciri khas. Iya, ADRI ini ciri laki-laki khasnya. bertempat tinggal di Kerinci misalnya, umur 23 tahun, itu termasuk identitas di sini. Di agama Islam, entitasnya tadi wujud ADRI ini. Iya, benar-benar. Berarti kalau misalnya di Indonesia tadi bisa kita simpulin entitas Indonesia itu Pancasila. Ya. Identitasnya yang 5 dasar tadi ya, 5 sila tadi. 5 sila Iya, tersebut. iya. Kalau misalnya kita bahas kayak gini kan lebih ngerti nggak sih? Daripada kita langsung jawab apa relevansi, kayaknya pusing. Apa bahasa relevansi itu nggak ngerti. Entitas apa, identitas apa. Kalau misalnya kita sudah itu ubah bahasanya mungkin lebih ngerti kan, lebih enak jawabnya. Kita masuk ke pertanyaan sebenarnya. Jadi langsung bisa dijawab. secara Iya, langsung, kan? ini bisa dijawab secara langsung. Kita jawab jawaban semua orang. Apa pertanyaan pertamanya sih? Yang Apa relevansi dah? Apa Iya, relevansi. Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia dan perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Apa relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa Indonesia? Apa hubungan? Iya, apa hubungannya? Apa hubungannya Apa hubungan Pancasila sebagai entitas wujud dan identitas yang dalam Pancasila tuh di bangsa Indonesia ini. Kemudian
sedikit pertanyaan lagi, perwujudan profil pelajar Pancasila pada pendidikan yang berpihak pada peserta didik dalam pendidikan abad ke-21. Nah, kalau membahas tentang pendidikan yang berpihak pada peserta didik itu biasanya mengarah ke pembelajaran berdiferensiasi nggak sih? Benar-benar. Pengelompokan ya. Iya, Pengelompokan. benar. Karena kan di kurikulum merdeka kita sekarang ini kan kita harus berpihak kepada peserta didik. Iya, betul. Dengan menerapkan metode pembelajaran berdiferensiasi itu tadi. Nah, jadi tuh penting bagi kita tuh sebagai guru untuk mengetahui karakteristik siswa di kelas. Benar-benar. Karena yo macam-macam peserta didik kan beda-beda. Iya, beda. Beragam mereka. Nah, biasanya itu dilakukan dengan asesmen. Ya, beberapa asesmen, ada diagnostik awal, bagaimana keadaan awal siswa tersebut. Jadi dari diagnostik awal tersebut kita bisa Mendapatkan informasi ya, bisa tentang- menjadi acuan lah. Menjadi acuan. Bagaimana cara kita untuk menghadapi atau mensiasatilah strategi dari peserta didik tersebut. Untuk pembelajaran selanjutnya. Membahas soal tentang profil Pancasila. Profil Pancasila ini ada 6 dimensi ya teman-teman. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Jadi kalau untuk mewujudkan profil Pancasila tersebut ya kita harus melakukan pendekatan kepada para peserta didik dan harus memahami latar belakang para peserta didik tersebut untuk menerapkan 6 dimensi dari profil pelajar Pancasila tersebut. Dan juga memberikan pembelajaran yang menjadikan peserta didik itu sebagai pusat pelajaran. Jadi artinya guru hanya sebagai fasilitator. Benar. Itu yang pelajaran yang berpihak pada peserta didik. Selesai ya, pertanyaan pertamanya selesai, sudah kita jawab sama-sama. Kayaknya emang harus harus selalu ada hubungan. Kasih Pancasila tuh entitas, terus identitasnya tadi yang 5 sila tadi, kemudian gimana cara mewujudkannya ke peserta didik tadi, secara kalau misalnya globalnya kita per kelompok tadi ya, berdiferensiasi. Kemudian di dalam situ tadi ada dimensi lagi yang kita bahas sama-sama. Jadi pertanyaan pertama selesai, masuk ke pertanyaan keduanya. Bagaimana mewujudkannya ya? Mewujudkannya sebenarnya tadi ini pertanyaan pertama sama pertanyaan kedua berkesinambungan. Iya, ada hubungannya. Keterkaitan. Iya, kita sudah tahu apa tadi relevansi Pancasila itu. Kemudian yang kedua mereka nanya bagaimana mewujudkannya. Mewujudkannya tadi itulah Dengan profil pelajar Pancasila tadi. Iya, melalui pendekatan peserta didik, mengetahui dari gimana latar belakang mereka. Cara mewujudkan profil Pancasila pada abad 21 tuh dengan kita memberitahu atau memberikan pengetahuan barulah terhadap pelajar dan terhadap peserta didik tentang profil Pancasila tersebut. Maka kita jelaskan ke peserta didik agar peserta didik tersebut bisa paham apa profil pelajar Pancasila tersebut. Yang mana profil pelajar Pancasila itu ada 6 item itu tadi kan. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Jadi memang kita tuh harus mengajarkan murid itu tentang beriman itu, tentang beriman bertakwa itu. Ya, yang dimana masih berkesinambungan dengan Pancasila tersebut kan dengan 5 sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Yang Maha Esa. Sebenarnya ini bukan lebih mengajari ya, cuman kita lebih mengarahkan aja ya. Bukan mengajari dari nol lagi berarti. Cuman mengarahkan aja. Soalnya kan dari SD mereka sudah tahu kan. Dari kecil sudah tahu, diajari di rumah juga. Tinggal mengarahkan lagi aja di sekolah berarti. Yang pertama sudah tentang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian yang kedua tentang berkebinekaan global. Berarti mereka harus di berkebinekaan global ini mereka harus belajar cara mempertahankan nilai-nilai luhur.
seperti kearifan lokal, ya, identitas budaya-budaya bangsa, lokal ya. kan. Walaupun di zaman yang semakin berkembang nih kebudayaan tidak Jangan boleh sampai ya, luntur. Iya, tidak jangan boleh sampai ditinggalkan. luntur atau hilang. Itu kalau misalnya termasuk nggak sih permainan-permainan kecil gitu? Ya, Ya, Iya kan, termasuk, permainan ya. kecil. Terus pas kita upacara hari Senin masih nyanyiin lagu Indonesia Raya, iya kan? benar-benar. Itu termasuk kan? Iya. Terus respect terhadap gimana ya? Terhadap perbedaan, terhadap budaya. Iya, ras, benar. suku, Iya. jangan membeda-bedakan berteman tuh. Iya. Iya, jangan jangan milih-milih ya. Jangan milih-milih. Benar. Sesuai dengan yang disebutkan lah, walaupun berbeda-beda kita kan tetap satu juga. Iya, Makanya benar, bangsa benar. Indonesia memiliki beragam budaya lah. Dan yang paling penting itu kita muncul rasa kebanggaan dan cinta tanah air terhadap Iya, itu bangsa penting. Indonesia kita sendiri. Iya, itu. Iya. Kemudian item yang ketiga yaitu bergotong royong. Royong. Oke. Bergotong royong ini tidak hanya di sekolah sih sebenarnya, Dak. Iya. Di masyarakat umum atau di suatu kantor itu pun masih bisa diwujudkan kan. Dengan kita melakukan podcast seperti ini kan kita ini kolaborasi. Iya, sebenarnya Budaya kolaborasi. secara tidak langsung tuh kita sering melakukan gotong royong ini secara tanpa Iya, kita sadari. tanpa disadari. Iya, tanpa disadari tuh nggak usah harus direncanain. Tiba-tiba kita sudah gotong royong aja. Mungkin iya. bahasanya bukan gotong royong kan. Iya, iya. Kayak kolaborasi tadi kan sudah termasuk kerjasama tadi. Iya, iya, benar-benar. Selanjutnya item profil pelajar Pancasila yang keempat yaitu mandiri. Kita dari dulu pun udah diajarin mandiri Iya, kan? sih. mandiri ya. Kalau Jadi mandiri terutama mandiri terhadap tanggung jawab diri sendiri lah. Iya. Dulu, baru kita dalam ajarkan kepada dalam bentuk peserta didik. mengendalikan emosi itu sudah iya, termasuk iya. mandiri itu. Oke, Benar, nah. benar. Dan mampu mengatur pikiran, perasaan untuk mencapai tujuan tertentu gitu kan. Contoh kecilnya lah kita sekarang lah. Kita nih mandiri nih, maksudnya kita membuat tugas itu kan memang kebutuhan kewajiban kita. Iya. Nah, Iya. Jangan mengandalkan orang. Iya. Kita harus ngerjain sendiri dulu. Iya. Kita harus menanamkan diri kita mampu untuk mengerjakan sendiri dulu. Iya, benar. Oke, item yang kelima itu bernalar kritis. Dalam arti kita ajarkan ke siswa bagaimana untuk bernalar kritis itu sendiri Iya. dalam memecahkan suatu masalah. Nah, betul, Kita harus betul. dituntut atau harus bisa bernalar kritis. Ya, dalam bernalar kritis nih kita tidak boleh ini sih, harus membuka pandangan lebih luas lagi sih. Bagaimana cara penyelesaiannya, solusi yang terbaik. Iya. Tidak boleh berpikir singkat sih lebih baiknya. Dan mereka juga diminta untuk menganalisis Menganalisa. masalah kan? Iya. Seperti mengevaluasi nantinya dan menyimpulkan masalah. Ya, tidak bisa mengambil suatu kesimpulan dari satu pihak saja. Memang Iya, harus- itu tadi kayaknya poin besarnya di sini nih. Mau gimana pun kamu bernalar kritisnya jangan mau menang sendiri nggak sih? Iya. iya. Kalau bernalar kritis, dia bernalar kritis cuman kayak mau menang sendiri itu kayak apa? Bukan musyawarah lagi ya. lebih egois. lebih ego sih ya, egois. kepentingan nggak sih ego namanya? sih. Jangan sampai menyalahgunakan kata-kata bernalar kritis tuh bernalar kritis aku mau nanya-nanya sendiri aja. Yang Iya, penting iya. pertanyaan aku aja yang penting. Iya, iya. Jawaban aku yang paling benar Iya, itu jatuh. sih bukan ini. Bukan Itu, bernalar kritis iya. lagi, egois. Itu egois, terlalu iya. terlalu ya. Egois. Nah, untuk item profil pelajar Pancasila yang terakhir itu kita kreatif. 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 Ini penting sih di kalangan peserta didik. Iya sih. Apalagi Iya. untuk di zaman Di zaman yang modern ini, teknologi ya, ini kan. teknologi membantu, terus guru tinggal mengarahkan saja. fasilitator Iya, lah fasilitator kayak tadi. kata Andri tadi kan. Berarti lebih peserta didik lah yang lebih Iya. bekerja lebih ekstra lah dah untuk Iya. menimbulkan kreatifnya. Harus Kita sebagai- menghasilkan iya. sesuatu yang bermakna, Iya. sesuatu bermanfaat Iya, dan yang terpenting itu dampak positif. Iya, dampak positifnya, Iya, jangan dampak sampai positif. disalahgunakan. Benar. Itu perkembangan zaman, dia kreatif mengerjakannya tidak. Nah, ya. Iya, kita mengarahkan supaya mereka mengerjakan itu hal-hal yang positif tadi, supaya dampaknya juga positif terhadap lingkungan dan masyarakat. Kreatif dan lebih selektif sih. Iya. Ya, dak. Iya. Lebih selektif dalam memilah lah. Poinnya selesai. Mana teman-teman? Kira-kira ada nggak? Ada lagi nggak yang harus kita bahas? Kalau misalnya ini pertanyaan cuma 2 sih. Sudah kita kupas tuntas semuanya. Sudah kita bahas sampai ke akarnya. Kira-kira kalau ada tambahan, bagaimana? Ya,
Kalau dari saya ingin ini menyimpulkan lah, kan tadi relevansi Pancasila sebagai entitas dan identitas bangsa. Ya, benar. Jadi entitasnya kan Pancasila. Ya. Kita sebagai warga negara kan memiliki Pancasila. Di negara lain kan tidak punya. Iya, tidak punya. Pancasila benar. itu cuman ada di negara kita Indonesia. Dan Pancasila itu memiliki 5 sila yang harus kita patuhi, Iya. nggak boleh kita langgar lah. Kalau melanggar kan itu ibaratkan kita udah melawan negara. Iya. Jadi itu memang sebagai pondasi atau dasar negara kita dan harus kita amalkan lah. Nah, sedangkan kalau untuk profil Pancasila tersebut ada poin 6-nya tersebut, ada yang ketuhanan maha apa tadi? Beriman bertakwa kepada ya. Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, Bergotong bergotong royong. royong, mandiri, berakhlak kritis dan serta kreatif. Iya. Dan kita terapkan pada zaman sekarang itu pakai kurikulum merdeka atau merdeka belajar dah. Iya. Senternya lebih ke peserta didik dan guru cuman sebagai fasilitator atau pengarah aja. Iya, mengarahkan Iya. ya. Mungkin itulah kesimpulan yang dari materi diskusi kita siang ini lah. Iya. Clear berarti nggak ada masalah lagi. Pertanyaan dua-duanya sudah tercapai, kita sudah kupas tuntas semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk podcast yang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.